lagi masih sama Zuhal dan juga Sherlyn. Tapi kita nggak berdua aja karena tiba-tiba ada pemain bola. Banyak banget orang di sini, tolong. Banyak banget orang di sini ya. Ada 4 orang pria-pria yang siap di take me out. Jadi yang mungkin tertarik dengan 4 profil orang-orang di sini ya bisa nanti DM, nanti kita coba match gitu ya. Kita coba cari jodohnya ya. Tapi kalau nggak salah ada 2 yang sudah sold ya. Duanya belum. Oh ya, duanya belum. Boleh. Duanya belum boleh. Boleh banget. Boleh. Tapi kalau ngeliat dari outfitnya ini kece-kece banget. Benar kak. Kayak ada hal beda. Ada hal yang beda. Kayak kalau ditanya berapa sih harga outfit lo? Sesuai dengan tema kita malam hari ini, kita mau bahas tentang 4 sehat 5 skena. Waduh, apa tuh skenanya ya? Tapi kita mau kenalan dulu mungkin ya. Sebelum kita jeda untuk iklan, kita kenalan dulu deh. Dari yang pakai baju belang-belang ala Iqbal nih ya. Ya, nama saya Otniel. Panggilannya Otniel. Nama lengkapnya Otniel. Nama lengkap Otniel Ronaldo. Otniel Ronaldo. Iya, Ronaldo. Iya, gitu lah. Lanjut nih yang lagi pakai baju keong anti api nih. Oke, perkenalkan nama saya Ferry Taufik, panggilannya Ferry aja. Ferry aja. Baik, gak usah itu. Lanjut. Perkenalkan, saya Reski Kurniawan, biasa dipanggil Reski. Reski Kurniawan. Ini pernah juga nih jadi bintang tamu kita nih dulu ya? Ya, pernah. Dulu episode waktu masih ada host yang lama. Hostnya yang lama, tapi sekarang nostalgia. Hostnya jadi nggak ada juga ya. Kita lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri, biasa dipanggil Fahri. Nah, kita mau kenalan lebih lanjut. Kalau tadi kita kenalan namanya aja, nanti kita mau kenalan juga sama usaha-usahanya. Karena mereka ini semuanya punya punya nama toko brandingan sendiri-sendiri. Nanti kita kenalan ya, Sadrin ya. Siap? Oke, sebelum itu kita mau kasih jeda 1 buah lagu dulu untuk teman-teman yang di rumah. So, jangan kemana-mana. Check it out. Ya, itu dia tadi ada 1 buah lagu menemani kita malam hari ini. Dan seperti yang tadi udah dibilang, kita mau kenalan lebih lanjut lagi ya sama teman-teman yang ada di sini. Rame-rame banget ya. Udah kayak mau diinterogasi nih. Takut saya juga, bingung ya. Tapi sebelum itu malam hari ini kan teman-teman ini adalah owner dari thrifting gitu ya. Milik thrifting gitu. Sherlyn suka thrifting nggak? Suka dong. Suka thrifting juga ya? Suka. Biasanya jajan di mana nih? Banyak toko sih biasanya. Oh, ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Oke. Sebelum kita kenalan ke thrifting itu apa, terus juga nama tokonya apa, boleh di-spill dong outfitnya gitu. Dapat di harga berapa? Enggak, dari Sherlyn dulu dong. Dari hostnya dulu dong. Ya ini ambil looknya look apa kayak gitu. Ada inspirasinya atau apa gimana gitu. Oke, kalau aku kemarin tuh kayak asal milih aja sih kak. Oke. Karena lagi promo kan, biasa kalau cewek-cewek kan sukanya yang promo-promo kan. Selalu promo. Gitu, jadi asal ambil aja. Kemarin tuh palingan harga-harga. Ini kalau dari atasan sampai bawahan kira-kira berapa nih? Ada sampai bawah. Sampai sepatu. Kalau sepatu kemarin tuh di toko online itu harganya kemarin 45. Nah, kalau rok ini kemarin kebetulan itu 15.000. 15.000 terus? Benar, kalau baju ini 10. 10.000. Berarti di total udah sampai 100.000 lah ya. Oke. Low budget. Kita lanjut nih ke sebelah nih. Kalau ini, kalau boleh tahu outfitnya apa aja nih? Kalau ini rugby, pakainya rugby yang lengan pendek. Berapa tuh harganya tuh biasanya kisaran? 150 sampai lebih di atas 200 lah. 200 lah kita ambil ya, 200. Terus untuk celananya kargonya? Kalau ini celana kargo aja sih. Sama sepatunya sepatu apa tuh Adidas apa nih? Adidas spesial. Bukan Samba. Bukan Samba. Oke. Berarti kira-kira berapa tuh dari atas sampai bawah? 200. Celananya berapa kargonya? Kargonya berapa ya?
500-an. 500-an. Lebih ada lah. 500-an ya. Anggapnya 500. Tambah atasan 200, sepatunya berapa nih? 1 juta. 400. 400. Berarti berapa tuh hitungin? 700 tambah 100. Iya, Ya, 1.100.000. Benar sekali. 1.100.000. Semuanya telat hitung gitu ya. Iya benar. Benar. Iya benar. Oke, Pas. pas. Nah, kita Iya. sini lagi nih sebelah. Oke. Kali ini outfitnya berapa nih? Boleh di-spill dong. Kalau sepatu Berdiri kali ya? Boleh nih. Bisa nggak berdiri kayaknya? boleh. Potong. Coba berdiri. Berdiri sih boleh. Sepatunya ganti. Nah. Sepatunya nggak kelihatan. Boleh nih. Ini atasannya dari atasan sampai bawahan nih, di-spill nih. Kalau ini boxer dikis Boxer dikis 300. 300. Celananya Ini celananya model baggy gitu ya? Iya, baggy jeans Baggy gombrong. jeans. Ini short pole Shortfall 350. 350, 650. Iya, 650. Biar nanti nggak telat nih hitungnya nih. Terus ada scarf bandana. Bandananya 50.000. 50.000, 700. Sepatunya 250. 250 fans, berarti 950. 950. Oke. Yang di sebelah sini dong. Oke. Ini kayaknya jaketnya kayak agak-agak old money gitu ya, kayak vintage gimana gitu. Money. Dari atas ya, jaket ini Army Jerman. Widih. Kalau nggak salah itu tahun 80, mungkin reproduksi atau apa nggak ngerti, tapi dapat di harga 85. Widih. Ini berarti sebenarnya punya tentara Amerika gitu. Tentara Jerman, sorry. Iya, tentara Jerman. Oke, harusnya ini jaket tentara ya. Ya, jaket tentara lah, orderan. Terus celana dapat di harga berapa ya? 80-an lah. 80. Corduroy. Corduroy. Mhm. Terus sepatu kelihatan ya? Karena kelihatan jol. Pants. Pants Sepatu pants yang new school 570. 570. Berarti kalau di total Sekitar 200. Lebih. 700 lebih. 700 300 lebih ya. T-shirtnya apa nih? Oh, t-shirtnya ini beli waktu ada event Ghost Ghost Day Skate. Oh. di Palangka. Anak skateboard. Yang ini 130. 130 ya, total 900-an lah ya. 900-an. Yang ini nih. Oke. Ini yang terakhir. Ada logo keong nih. Ya, ini long sleeve Carhartt. Spell out. Harganya spell out 250-an lah kayak. 250. Iya. Kalau nggak digoreng. Kalau nggak digoreng, kalau digoreng ya nggak tahu bisa naiknya 400 juga bisa kalau digoreng. 400 juga bisa kalau digoreng. Iya, kebetulan ini Celananya nggak digoreng. Nggak digoreng. Kalau Oke. celananya ini kebetulan double knee Carhartt juga. Carhartt juga. Ini harganya 1,5. 1,5. Iya. 1,5 tambah 400 1,6 sudah. Ya. Sepatunya Undefeated. Nike ini- Undefeated. Aduh, nggak tahu lupa udah. Belum. Udah lama soalnya. Udah lama. Iya. Kira-kira 1 juta. Dikasih mantan lah, nggak kayak gitu. Oh, enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah masih bisa. Iya. Enggak ya. Iya, masih bisa. Oh, Bisa masih sendiri bisa. maksudnya. Oh, bisa sendiri. Iya. Oh iya, siap. Berarti Ya. total 1.600.000-an. Ya, ini segitu. Gokil, keren. Dari Kak Zuhal nih. Oh aku juga nih. Aku lupa ya. Terakhir nih. Ada jaket terakhir nih, jaket BMW nggak tahu dapat di harga 100.000. 100.000. Ini kayak bongkar modal sendiri ya. Bener sekali. Karena barangnya masih dijual juga. Oke. Sepatunya 100.000 juga. 200. Celananya dikis Carpenter 300. Oke, 500. 500. Sudah, itu aja. Terus Nike Kaosnya? Kaosnya 150 di seller. Ya. Seller juga, temen juga. Tapi udah nggak jualan. Berarti sekitar 600-an. Murah aja. Kapan lagi dapat barang cakep kayak gitu. Duit bisa dicari tapi barang. Tapi yang paling murah di seller ini. Paling murah. Susah dilawan. Tapi berarti hampir semua di sini barangnya barang thrifting semua ya. Yang Hampir dipakai semua gitu ya. barang Pakai thrifting. nyapu pakai thrifting, Mas Fahri pakai thrifting, Mbak Hotel juga, Sherlyn juga pakai ya. Pakai. Nah, kita mau bahas dulu nih. Ini awal mula yang namanya thrifting itu dari mana sih? Kan sekarang mungkin orang udah banyak pakai, tapi mungkin ada yang nggak tahu nih thrifting itu artinya apa. Terus juga thrifting itu
arahnya kemana sih, tujuannya apa? Mungkin bisa dijelaskan nih. Siapa nih? Mungkin dari Mas Ferry bilang jangan saya. Bang Otil aja deh. Peka. Bang Otil aja deh. Nah, Bang Otil aja. suara hati Jangan pilih peka. aku, jangan pilih aku katanya. Oke, kalau aku mungkin salah satunya aja ya. Oke. Sisanya dilanjut. Nanti boleh dilengkapi nih. Ya. Kalau yang pasti thrifting itu adalah mungkin barang yang mungkin udah nggak kepake atau yang mungkin dibuang orang mungkin kan. Nah itu tuh kalau misalkan thrifting itu salah satunya itu fungsinya untuk mengurangi limbah sih yang pasti. Ya. Jadi kan karena mungkin masih masih bisa dipakai dan kenapa enggak gitu kan supaya mengurangi juga limbah fashion gitu. Limbah Ya. fashion. Oke. Ada yang nambahin mungkin dari Mas Rizky atau Mas Ferry atau Mas Fahri nih? Mas Rizky? Kerjaan dulu. Boleh. Mungkin trip ya. Kan biasa terkenal tuh di sosmed itu trip atau thrifting. Kalau trip itu kan lebih ke apa ya, itu culture, salah satu culture juga sih, salah satu culture dimana cari barang bekas khususnya kayak pakaian, aksesoris dan lain-lain. Gak hanya pakaian yang di badan tapi yang kayak misalkan kayak figura atau kamera lah dan sebagainya, itu adalah trip juga. Termasuk trip. Kalau thrifting itu kan aktivitas untuk mencari barang itu. Iya. Jadi seperti itu sih. Jadi trip itu nggak terbatas cuma pakaian aja. Ya. Bisa mungkin Banyak kayak Gucci atau mungkin jam, tas, Iya. gitu. Pokoknya semua barang lah ya. Semua barang. Yang boleh dibilang second atau sudah nggak dipakai lah gitu. Tapi banyak kayak merek-merek yang terkenal juga ya Kak biasanya. Nah, Iya. gimana tuh? Seringnya terkenal atau biasanya mereknya biasa-biasa aja? Biasa. Biasanya mungkin dari barang yang mereknya terkenal sama barang-barang zaman dulu yang kayak yang mungkin Udah nggak? ya udah nggak ditemukan lagi yang memang zaman dulu banget yang kayak yang Udah dead stock ya? Iya, maksudnya dead stock. di toko itu udah sudah ibarat tren itu udah lewat gitu Iya. ya. Udah lewat tren, jadi dia nggak terlalu disukai pasar, akhirnya nggak laku, menumpuk, dijual dengan harga miring gitu Iya. ya. Benar. Oke, itu tadi untuk thrifting sendiri. Nah, kan mungkin Selin juga thrifting nih, tapi Selin bajunya baju yang cewek-cewek. Nah, biasanya Selin kalau baju thrift itu nyari yang brandnya dulu kah, kayak tadi yang Selin bilang, atau melihatnya dari looks-nya dulu? Kalau biasanya dari looks-nya dulu juga. Dari looks-nya dulu Iya, ya. dari soalnya kan kalau misalnya kita lihat dari merek kan takut nggak cocok kan, jadi lihat dari looks-nya dulu sih biasanya aku. Jadi milihnya dari looks-nya dulu. Tapi berbeda dengan teman-teman kita. Mereka ngambil brandnya dulu. Ya tapi ngomongin thrifting itu ada yang mungkin ngambil looks-nya, ada yang ngambil brandnya. Nah kalau misalnya teman-teman di sini kan juga buka usaha tuh ya. Ya tadi kita belum kenalan sih ya nama-nama tokonya. Belum spill nama toko-tokonya. Nah kalau di masing-masing toko ini biasanya apakah punya ciri yang barang itu yang penting unik atau punya gaya sendiri, Mungkin atau cari yang brand aja gitu? Di spill dulu nama tokonya gitu. Iya, sambil spill nama toko juga. Kalau dari Bang Ferry nih, dari tadi diam terus. Soalnya nggak Bang ditanya. Ferry, kalau Bang Ferry nih biasanya apa nih? Milihnya dari apa? Dari brand dulu atau dari looks dulu? Terus nama tokonya nih apa? Fokusnya di tokonya nih apa gitu? Oh, kalau nama tokonya itu Free Stuff. First up. Nama tokonya Free Stuff. Kalau untuk barang-barangnya sendiri sih, kalau saya menjualnya tuh sesuai kayak misal sesuai keinginan saya sendiri. Oke. Itulah. Kalau saya gitu. Sesuai Jadi keinginan. bukan karena brand atau apa itu. Yang penting saya pengen jual ya, yang bisa dijual kita jual gitu. Oke, berarti nggak peduli bentuknya, yang penting nggak peduli brandnya juga. Bener. Mas Ferry ngerasa ini keren, ya udah Ya. upload aja gitu. Ambil ya, posting aja. Posting aja, dijual aja. Oke, kalau Bang Reski nih, Nama tokonya AG Trip Club, bisa di follow di IG. nah mantap, Sekalian. promosinya mantap nih. Nah terus untuk item-item yang saya jual itu variatif, ada yang brand, ada yang biasa kayak lebih ke looknya, ada juga yang kayak yang murah-murah meriah lah, di bawah 50, di bawah 100. Kadang ada item yang emang koleksian saya juga yang dijual gitu. Koleksi koleksian ya. Oke, berarti ada berarti
campur random aja. Ya random. Kalau Bang Otil, Kalau saya sendiri itu nama tokonya itu Kongs. kenapa tuh Kongs? Halo. Aduh, artinya apa? Aduh. King Kongs mungkin, King Kongs, King Kongs. Pakai Q ya. Aduh, gimana ya jelasinnya? Apa kon enggak benar. Aku nanya. Atau Kong Simon. IG-nya kan. Iya, Kongs. Kongs. Iya. Pakai Q. Pakai Q. Q. Pakai X. Iya. Kongs. Oke. Kongs. Artinya King Kongs. Iya, King Kongs. Raja Kongs. Raja Kongs. Ah. Raja Kongs. Wah. Dia berarti gede, hitam dan besar. Besar. Iya, Besar. betul. Tokonya besar. Besar, hitam. Amin. Bener. Amin. Logonya emang hitam. Logonya hitam. Nah, benar. Iya. Logonya emang hitam. Logonya emang hitam. Hmm. Nah, itu apa aja nih barang-barang yang dijual? Kalau saya sendiri, kalau yang sebelum-sebelumnya random sih. Barang apa aja yang bisa jadi cuan dan looks-nya bagus saya jual. Kalau nggak salah dulu pernah jual baju bapak. Benar. Benar. Ya. Jadi dulu ceritanya karena orang tua saya sudah pisah ya. Jadi di gudang itu kalau saya bongkar-bongkar tas punya bapak saya kayak koper gitu. Saya bongkar, ternyata banyak baju polo dan Oh. banyak celana dan ternyata Jadi itu thrifting nih. Iya, jadi ternyata itu brand kan. Nah, ya udah saya jual. Oke, bagus juga sih sebenarnya ya. Nah, Berarti waktu itu kondisinya kapur dan emang nggak bawa baju. enggak sih. Enggak. Enggak tahu maksudnya. Kayak kepakai lagi. Iya. Ya enggak kepake lah. Oke. Menarik. Jadi lemari orang tua berarti ya. Oke, terakhir nih Mas Fahri. Kalau saya nama tokonya FU. View Ya, FU. for you. For you, F-nya bisa for, bisa yang agak kasar dikit. Father you. Iya. Father you. F-nya juga Fahri gitu. Fahri. Oh banyak hati. Bukan FF ya, Free Fire. Bukan. Bukan Itu aliran. Iya. Bukan. Iya. Fire you. Bukan. Oke. Kalau barang-barangnya apa nih? Fokusnya nih. Kalau saya ngikutin musim. Musim. Iya, kalau lagi cuaca panas gini kan, Mhm. perkaosan sama perkemejaan. Oke. Meja sama kaos. Ya, kaos. Kalau lagi musim hujan itu jaket Jaket hoodie. tebal sama hoodie ya. Berarti ngeliat musim ya. Ngeliat musim. Kalau sekarang lagi ngoleksi banyak apa nih? Berarti banyak kaos ya. Kaos. Kaos. Lagi panas. Kaos sama kemeja kayak gini. Kemeja gitu. Oke, tadi sudah punya nama toko masing-masing, punya barang masing-masing. Kadang kan orang bingung ya, kan toko thrift itu banyak. Terus juga ownernya juga banyak juga, beda-beda gitu. Kan tiap owner tuh punya pembeda ya, mulai dari logo, mulai dari brandingan, terus juga barang-barang yang dijual gitu. Apakah memang ngejual pakai brandingan itu karena ngikutin, ada yang ngikutin, atau karena suka aja gitu sama tipenya? Kayak misalnya nih dia ngejual barang-barang thriftingan yang Jesusti semua misalnya isinya. Misalnya mungkin karena kayak lagi gotik atau lagi apa yang graf fantasi gitu, emo kayak gitu. Nah, jadi jualnya yang graffiti, yang Jesusti kayak gitu. Ada juga yang mungkin jualnya rugby, mungkin karena lagi musim rugby. Nah itu terinspirasi atau ya udah karena ada barangnya itu kayak gitu. Game dari Bang Otni nih. Kalau saya kan karena dulu sebelumnya itu random aja kan ya. Kebanyakan kalau yang sebelum itu mainnya windbreaker. Karena waktu itu memang saya ini suka windbreaker. Windbreaker. Nah, kalau yang rugby ini awalnya saya coba 1-2 piece. Awalnya mau buat pakaian pribadi. Tapi kebanyakan orang waktu saya coba tes ombak buat jual beberapa item ternyata lumayan. Jadi saya untuk sekarang itu mainnya di rugby sama pertopian dulu. Rugby sama topi. Iya. Fokus itemnya ya. Iya. Iya. Kalau Mas Reski. Inspirasinya ya tadi ya. Kalau inspirasi untuk pemilihan item itu biasanya subjektif sih ya. Yang pertama yang kita suka pertama. Kedua, apa yang tersedia di market yang bisa dijangkau, misalkan ngambil berapa kan buat dijual dan hitungannya masuk itu bisa dijual pada saat itu. Cuman saya juga salah satu penjual yang
berubah-ubah. Oke. Kadang jual ini, nanti Jual berikutnya jual yang lain lagi, atau jual gampangannya yang dijual. boleh. Jadi kayak gitu. Atau jual viral misalnya. Waduh. Enggak ya? Enggak. Kalau itu emang benar-benar. Oh, benar. Bukan gimmick. Ya. Kalau kadang gimmick sekali. Oke. Musim gimmick. Musim gimmick. Saya ada yang mau ditanyain nggak sama Mungkin- owner toko di sini? Aku yang tanya itu sih ini kak, kayak apa sih kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan mungkin bisnis kakak atau usaha kakak? Mungkin lagi struggle-nya apa gitu, mungkin beda-beda ya kayaknya. Kalau kekurangan masalah apa kesulitan-kesulitannya gitu di usaha itu. Mungkin dari siapa? Dari Mas Ferry kayaknya. Ya. Sering banyak perkara soalnya. Nah, Ini maksudnya Aku penasaran. kesulitannya gitu kan? Iya, kesulitannya tiap seller kan beda-beda ya. Iya, Mungkin benar-benar. ada yang sulit ngejual barang, Iya. ada yang sulit mungkin dapat barangnya kayak gitu, tapi barangnya cepat keluar kayak gitu. Kalau saya sih untuk kesulitan itu kadang ngadepin orang yang customer tapi yang Sabar, Mas. kebanyakan Jangan emosi. maksudnya kebanyakan nanya gitu loh. Tapi Kebanyakan nanya. kebanyakan kata-kata tapi gak pernah ada bukti nyatanya lah, kayak gitu. Siap. Nah, kalau yang kayak gitu tuh ya terterang ya saya ngerasa nggak saya aja, pasti teman-teman seller semuanya juga pasti ada rasa maksudnya gak enak lah intinya. Enak. Kalau kayak gitu tuh gak enak. Nah, Ditanya-tanya doang. ditanya-tanya doang Tapi gitu. nggak beli ya? Iya tapi nggak beli, di PHP-in aja. Nah kayak gitu. Kalau susahnya sih kayak gitu, cuman ya nggak semua customer tuh kayak gitu. Nggak, kebanyakan ya ada yang enak, ada yang enggak gitu. Cuman kalau susahnya sih kalau di saya mungkin itu karena nggak sabaran Nggak orangnya sabaran. saya. Panasan. Panas, gampang kepanasan. Untung di sini dingin. Untung di sini dingin ya. Untung di sini dingin. Iya. Oke. Kalau dari siapa nih yang mulianya nih? Kakak di sana. Oh, ini Fahri. Oke. Fahri. Kalau saya itu lebih ke konsisten buat nge-branding. Nge-branding. Iya, buat market. Contohnya biasa live streaming di TikTok kan. Oke. Itu kayak algoritma TikTok itu nggak bisa kebaca gitu. Oh. Sulit. Gitu. Kadang rame. Susah Kadang ditebak. rame, ya sulit ditebak. Kadang rame, kadang sepi. Dan ya konsistennya itu emang paling sulit dilawan. Susah ya. Susah Susah konsisten. gitu. Di samping kita juga masing-masing ini pasti ada Ada kesibukan. Benar. Ada yang kerja, ada yang kuliah kan. Ditambah lagi ya namanya barang bekas itu kita nggak langsung ngejual gitu. Yang pasti kita dapat, terus kita cek kondisi, pasti ada minus kan. Terus dicuci, buatnya belum diukur, difoto, nanti deskripsi dan lain-lainnya itu Udah nambah ini ya, ya. udah capek. Banyak langkah lah sebelum sampai akhirnya Benar. sold gitu pokoknya. Banyak step. Iya. Banyak stepnya. Nggak segampang Nggak kayak tiba-tiba sold gitu ada. aja. Nggak tiba-tiba sold. Oke, kalau apa lagi? Bebas aja. Ada dong, kan yang nanya saya lagi. Mau pilih yang mana? Kalau saya pribadi Kak sih, Fon. Kak Fon. kalau saya pribadi sih mungkin ya benar susah cari brandingan. Kalau saya pertama mungkin karena nggak bisa, susah juga buat fokusnya tuh buat cuman kejualan tok karena bukan pekerjaan utama juga. Nah terus apalagi kalau misalkan waktu yang awal-awal, misalkan kita kan contoh mungkin orang tahunya kita main barangnya random. Terus ketika saya mainnya rugby itu kan cari marketnya itu susah juga sebenarnya. Nggak semua orang juga doyan rugby gitu kan. Nah ada orang-orangnya tertentu aja. Nah itu lumayan susah juga buat nge-branding supaya dapetin marketnya. Dan kalau di situ dukanya. Kalau senangnya sih ya Punya talent yang oke. itu ya. Iya. Punya pelanggan. Terus kalau yang sekarang yang bikin saya senang sih karena sekarang jauh lebih aktif lah dibanding yang dulu. Karena dulu akun saya itu sudah sempat kayak mati lah. Oke. Vakum. Menarik. Ya. Kita bahas habis ini. Satu lagi terakhir. Suka duka ya. Suka dukanya. Kalau sukanya dulu. Kalau sukanya jualan sebagai seller trip itu
pertama banyak relasi, jadinya banyak teman-teman baru, bahkan dari yang beli pun jadi kenal, bahkan sesama penjual kayak teman-teman sekarang. Terus kalau namanya jual pakaian kan itu lumayan lah keuntungannya, kadang cuman beberapa juga ada dukanya, kayak beberapa pakaian yang nggak bisa dijual sesuai harapan dan sesuai ini kan keuntungannya. Terus kalau duka-dukanya itu dijual harga barang rendah. Bukan juga sih, mungkin awal-awal dulu pernah ketipu. Itu awal banget, waktu belum mulai jualan udah ketipu. Terus konsisten jualan, promosi itu masih kurang. Kalau untuk market itu udah beberapa pelanggan udah punya. Itu aja sih. Itu aja. Oke. Jadi suka dukanya ada masing-masing ya, Den ya. Berbagai macam. Ada yang kesel sama pelanggan, ada yang mungkin di promo, ada yang mungkin konsisten bikin konten, terus juga belum milih-milih barangnya, terus juga ada yang mungkin dari pertama kali nih kena tipu gitu ya. Bener, kayak kesel banget gak sih, kayak baru pertama belum ada pembeli kan langsung kayak tipu. Langsung ketipu gitu. Dan langsung jackpot juga ya kayaknya. Tapi untungnya nggak nyerah loh, langsung tambah semangat. Tambah semangat. Kadang kan kalau di luar kan mungkin kayak malas karena udah ketipu duluan, jadi malas lagi. Kripto gitu kan maksudnya. Beli juga buka ya. Harganya turun gitu kan. Ya tadi kita masih ngobrol sama teman-teman ya pengusaha thrifting, jadi sudah cerita suka dukanya, terus juga tokonya kita juga udah kenalan namanya, jenis-jenis barangnya juga. Dan karena tema kita malam hari ini adalah 4 sehat 5 skena gitu ya. Kata skena ini belum kita jelaskan dari tadi. Karena antara skena sama thrifting ini kayak kayak amplop sama sama bukan sama perangko kan ada yang pakai nasi biasanya, jadi beda-beda. Siap. Tahun berapa itu? Sama kayak sebelah sama perangko gitu, nempel selalu berbarengan gitu. Kalau ada sesuatu yang ngomongin skena pasti sudah ada barang-barang yang menyertainya, kayak referensinya lah kayak gitu. Misalnya lagi skenanya orang pakai baju kemeja karena habis pakai kemeja terus di double pakai hoodie karena ternyata habis nonton High and Low misalnya. Jadi dia ngikutin stylenya ala-ala siapa ya namanya? Murayama. Ada Iqbal pakai baju salur-salur, cakep, pengen juga pakai. Kayak sesuatu yang selalu nanti langsung ada yang jual nih, baju yang pernah dipakai Murayama, baju yang pernah dipakai sama Iqbal, orang langsung pengen beli juga kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman thrifting di sini apa sih skena itu? Ada artian yang beda nggak? Atau mungkin ada artian yang punya deskripsi masing-masing gitu? Masing-masing. Nilai sendiri mungkin. Apakah skena itu artinya culture-nya, apa artinya barangnya? Atau skena artiannya ya ini yang lagi hot trending gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Fahri ini. Kalau dari sudut pandang saya Bang, itu skena itu ya suatu perkumpulan dengan culture yang sama gitu. Contohnya skena hip hop, terus orang-orang yang dengerin hip hop. Nah itu contoh salah satunya kan. Nah kenapa sering dikaitkan sama outfit gitu? Karena thrifting ya, maksudnya thrifting. Karena di thrifting ini kan brand-brandnya itu yang memang brand-brand yang dipakai musik-musik ini, musisi hip hop atau apa gitu kan. Contohnya kayak Stasi, Karhat yang dipakai sama yang didengar-dengarin itu. Iya, sama yang dengar-dengarin itu. Jadi dari selera musik itu mempengaruhi juga sih. Hobi dan lain-lain. Ketertarikan. Kalau yang lain apa ada pendapat yang berbeda atau mungkin sama dengan Fahri ini? Mungkin Bang Otil kayaknya. Kalau saya memang ada sedikit sependapat, memang ada benarnya. Kalau dari saya sih
memang kalau dari genre musik sih, kalau skena itu memang kalau musik itu mempengaruhi. Kadang contoh kita kan pasti punya musik daya tarik musik sendiri lah gitu, kesukaan genre musik sendiri. Genre rock, iya, atau yang rock and roll, hip hop. Nah, rap. Iya, jadi kan kadang orang tuh mengikuti misalkan satu band yang ini, terus mengikuti gaya musisinya. Nah, kadang bisa juga skenanya tuh stylenya tuh ke situ. Mengarah ke style. Iya, ngikutin favorit bandnya. Gitu kalau saya sih. Oke. Berarti skena tuh ya lebih tadi kayak perkumpulan. Iya. Ya anggapannya kayak gini aja deh, kalau misalnya orang pakai baju loreng-loreng orange berarti pemuda Pancasila kan? Ya. Kita simpelnya mikirnya gitu. Ya. Berarti kalau mau gabung di sana kita pakai baju yang sama biar orang kenalin identitasnya pemuda Pancasila. Simpelnya Kalau komunitas. misalnya komunitasnya. Kalau misalnya kita mau jadi komunitas anak skateboard ya mungkin bawa papan skate, terus pakai kaos sama fans misalnya gitu ya. Untuk apa ya, mungkin starter pack-nya gitu ya. Starter pack-nya. Jadi orang-orang tuh udah ngeliat, oh dia anak skateboard gitu. Oh ini pemuda Pancasila gitu. Jadi orang tuh udah tahu arahnya kemana tanpa nanyain gitu. Atau ada pendapat yang berbeda nih dari Mas Ferry? Kalau saya ya kayaknya udah lengkap. Mantap. Dari dua belah pihak ini lengkap. Mungkin Mas Rizky. Jadi gimana nih Mas? Disampaikan tadi udah lumayan mencakup ya, karena skena biasanya dipahamin beda tuh kalau di sosmed, seolah-olah pakaian orang berpakaian, orang berbusana itu dianggap skena. Padahal yang dipakainya itu pun kan beda-beda. Itu misalkan mengarah ke misalkan militeri, dia gaya pakaiannya, kemudian ada yang gaya sporty, Japanese Americana, kemudian kayak rugged style, kayak pakai jeans raw gitu kan, raw jeans terus jaket kayak laki banget lah, dan lain-lain lah. Pokoknya kalau fashion itu luas intinya, jangan sampai orang berpakaian, orang berbusana terlihat menonjol dikatain skena, anak skena. Sebenarnya kan nggak nyambung. Iya. Karena dua hal yang berbeda. Iya, dua hal yang berbeda. Fashion sama komunitasnya tadi. Iya. Jadi jangan sampai salah persepsi lagi nih gitu ya. Kalau misalnya ada orang mungkin ke coffee shop terus kayak mungkin bajunya agak nyeleneh dan agak beda, skena nih, agak skena. Padahal kalau ada orang yang datang dengan outfit yang berbeda-beda, nggak bisa dibilang skena karena beda nih. Mungkin yang satunya tipe yang anak skateboard, ada yang tipe growcore, ada yang tipe mungkin tadi rugged. Jadi sebenarnya nggak sama karena beda konsep, punya konsep masing-masing kayak gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas sedikit juga tentang skenanya, kita bahas tentang bisnisnya juga. Tapi dengar-dengar katanya nanti akhir bulan bakal ada event nih. Nah, tapi sebelum itu kita bahas event dan juga acara dari teman-teman yang hadir malam hari ini. Kita mau jeda iklan dulu nih, Lin ya. Kita kasih dulu iklan yang mau lewat dan juga lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di TikTok. Check it out. Yuhu, welcome, masih bareng sama teman-teman dari Thrifting ya yang hadir malam hari ini. Dan tadi kita sudah bocorin sedikit tentang event. Mungkin tadi kan sudah dibocorin udah beberapa apa tadi ya Kak, tentang skena juga udah diceritain, udah beberapa pendapat juga. Mungkin langsung ke ini ya Kak, eventnya. Mungkin apa sih? Bagaimana sih nanti konsepnya di event tadi? Oke, kalau untuk konsep eventnya itu yang untuk di akhir bulan ini itu berbeda dengan event sebelumnya. Kalau event sebelumnya itu kami memang sekedar event thrifting. Sekedar event thrifting, jadi cuma ada thrifting doang kan. Nah, kemarin akhirnya kami punya pemikiran karena sebenarnya kan komunitas di Palangkaraya ini kan banyak. Cuman mungkin ada yang mulai kurang aktif gitu kan,
atau yang sudah mulai jarang tereksplor gitu kan. Nah, jadi kami dulu kan komunitas tuh di Palangkaraya tuh hidup banget lah. Apalagi di tahun 2014, 15, 16 tuh masih kayak hidupnya banget. Semua komunitas tuh merata, lagi naik-naiknya. Nah sekarang itu kayak mulai meredup lah. Cuman masih ada beberapa komunitas yang masih bertahan. Nah jadi terpikirkanlah oleh kami itu untuk nggak cuma sekedar thrifting yang ingin kami hidupkan, tapi juga ingin mengikat komunitas lain agar sama-sama mulai aktif juga. Jadi akhirnya kami nanti itu bakal collab dengan beberapa komunitas, yaitu dari mungkin stand up Palangka, komedi Palangka ya, terus rapper, komunitas rapper, sama ada DJ juga. Iya. Jadi nanti mungkin untuk event kedepannya pun kami bakal usahakan untuk bisa collab sama komunitas lain. Jadi tidak hanya sekedar untuk thrifting doang, supaya komunitas di Palangka juga semangat lagi kan untuk naik lagi, mulai aktif lagi gitu. Oh, konsepnya. Mulai komunitas lain gitu ya. Iya. Barengan. Kalau di ini Kak, kita di thrifting ini kakak ini satu komunitas gitu atau masih ada lagi yang lain gitu? Sebenarnya Banyak gitu. kalau komunitas untuk thrifting di Palangkaraya itu banyak banget. Banyak toko Cuman ya. ya banyak tokonya, dan mungkin ada yang beberapa mungkin yang sudah mulai yang dulunya main thrifting tapi udah enggak lagi gitu kan, mungkin karena salah satu ada faktor dan lain hal. Nah tapi masih, meskipun ada yang udah berhenti, tapi sekarang kalau saya lihat sih kayak komunitas thrifting itu banyak yang mulai baru buat, yang mulai baru bikin thrifting gitu kan, bikin brand gitu kan, yang mulai ikut itu sekarang makin banyak. Jadi kalau untuk komunitas thrifting itu banyak banget di luar kami, dan kami pun pasti juga inginnya tuh membawa seller lain yang buat bisa ikut ke event-event nanti ke depannya juga gitu. Kalau kegiatan ini akhir bulan ini nanti itu boleh spill nggak Kak, apa tanggalnya gitu? Tanggal Biar mainnya, teman-teman ya. kan tahu kan mempersiapkan cuan kalau misalnya Oke. ikut nih. Kalau untuk tanggalnya itu di tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Itu kalau buka lapaknya itu di jam 4 sampai jam 11 malam. Nah, untuk komunitas yang kayak stand up, rapper, dan DJ itu mungkin start mulai manggungnya itu jam 7 malam lah. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Boleh di-spill mungkin untuk rundown-nya atau jangan dulu nih? Kalau untuk rundown sih ya boleh-boleh aja sih, karena udah dekat juga kan. Udah dekat juga. Iya. Biar Jadi, orang tahu nih kira-kira iya. mau datang event apa aja, di komunitas Kalau- apa aja gitu. Kalau untuk stand up itu nanti bakal manggungnya itu di hari Jumat. Hari Jumat. Di hari Jumat. Kalau yang rapper sama DJ bakal di closingan itu di hari Minggu. Kalau di hari Jumat mungkin ada akustikan lah. Akustikan. Iya. Terus penutupannya tadi berarti di hari terakhir ya, tanggal 30 ya? Tanggal 30. 30 tadi DJ. DJ dan komunitas rapper. Rapper. Oke. Berarti kalau thrifting kita ini tetap buka gitu ya Kak? Kalau di- Kalau Enggak main musik. Jadi nanti kalau DJ dia yang nge-DJ, kalau stand up dia ikut ngelawak juga kan? Melawat juga. maksudnya kalau buka di offline store gitu kan. Iya. Kalau di offline store mungkin masing-masing ini mungkin enggak ya, karena mungkin semuanya ini nge-handle semuanya sendiri. Enggak ada yang pakai karyawan segala gitu. Belum ada. Jadi mungkin bakal opennya di event itu aja. Jadi semuanya fokus buka di event. Jadi kalau yang mau ke toko tutup dulu ya. Iya. Oke, ada lagi nih yang mau ditanya nih. Oh ya, dia bingung mau nanya apa lagi. Ya jadi kalau ngomongin tadi kan sudah nih ada tanggalnya, terus juga rundown kegiatannya, terus ada juga sudah di spill, ada rapper, ada komika, ada akustikan. Nah ini lokasinya di mana? Belum di spill nih tadi tempatnya. Nah, Di apakah di tengah lapangan atau di tengah hutan, di lapangan? Karena ini ada DJ juga, atau mungkin di coffee shop mana mungkin? Boleh nih. Di coffee shop, nama coffee shopnya itu kedai kopi serupa. Itu Jalan? di jalan apa nih namanya? Ponegoro. Ponegoro. Iya, Jalan Ponegoro. Berarti Sebelah Indomaret.
Oke, cari yo Indomaret di Wonogoro. Kalau lebih di jalannya itu di seberang lapangan Panahan TNI. Seberang lapangan Panahan TNI, samping Indomaret, kedai kopi serupa. Iya. Oke. Untuk alamatnya sudah jelas, untuk tanggal mainnya juga udah ada, tinggal menyiapkan dana aja nih. Kira-kira kalau nanti barang-barang yang mau dijual itu start from berapa? Terus apakah ada barang-barang yang rare juga kah yang akan keluar di event atau gimana nih? Kalau saya kan ini kan lagi off jualan kan karena Apa nanti bukan. Udah. Kan karena saya kan mainnya kan pakai Vol kan, jadi Vol 3 kan nanti bakal rilis barangnya, cuma nanti barangnya itu saya mainkan di event. Oh, oke. Jadi barangnya di spill event ya? Ya, di spill di event yang Vol 3. Jadi yang pengen tahu dulu barangnya apa sebelum nanti dikeluarin di Vol 3, mending main ke event dulu ya? Iya. Sebelum stoknya semakin menipis? Iya. Oke. Kalau Mas Ferry nih, nanti kira-kira bawa item-item rare atau item-item yang sangar, yang koleksian, kolpri-kolprian? Kalau saya sendiri sih enggak mas, bawa yang ada aja. Bawa yang ada aja? Bawa yang ada. Yang ada itu apa ya? Yang ada apa ya? Ya kayak vest gitu-gitu aja Vest. sih. Oh. Ya. Ya, berarti jadi udah tahu nih orang, oh mau belanja vest berarti nanti Iya. boleh lihat-lihat. Boleh lihat. Persiapan duit juga. Persiapan duit juga. persiapan duit. Kalau Mas Reski ini apa nih yang mau dibawa nanti mungkin di item-itemnya? Kalau aku kayaknya bawa item-item yang murah sih. Oke. Bawa 50 lagi. Murce di under Yang 50 murce. berarti ya. Paling beberapa piece ada aku bawa yang di atas 100 dan brand-brand pilihan lah. Brand-brand pilihan. Oke. Kalau Mas Fahri apa yang mau dikeluarin mungkin item-itemnya? Bervarian sih. Varian. Ada yang murah, ada yang lumayan. Ada yang mahal juga. Sama menyesuaikan nanti kayak hip hop kan nih, dari hip hop. Jadi saya jualnya kayak Baggy jeans. kaos-kaos yang oversize yang ala hip hop gitu. Ala hip hop. Jadi yang bingung nyari jeans yang kegedean atau baggy, buat nanti siap-siap di event kopi serupa tanggal 27 sampai tanggal 28 sampai tanggal 30 di kedai kopi serupa seberang lapangan Panahan TNI ya. Dan jangan lupa juga tadi barang-barang yang udah spill apa aja yang mau dijual. Start from harganya juga ada yang dari 50.000, ada yang dari 100.000 juga ya, menyesuaikan dengan item-item nanti yang bakal dijual. Jadi pokoknya buat teman-teman TikTok semua yang pengen datang dan mampir, jangan lupa nanti kepoin untuk sosial medianya nih. Nah, sosial medianya kepoin di mana nih? Di masing-masing aja ya mungkin ya. Iya. Dari akunnya di di apa nama akunnya? Nah, akun saya cons.co. Cons.co kayak QONX.co. titik CO. Ya. Terus ada di First stuff. Polos gitu aja mas. Polos. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tulisannya FRISS Iya. staff TUF ya. Terus AG Trip Club. AG Trip Club titik Trip Club. Oke. Terus juga FU. Ya, FU. FU.co. 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 Cuma nyari FU aja udah nemu. FU aja sudah pasti ketemu. Karena engagementnya lagi gede. Tapi Wow. bisa lihat dari IG kita tadi ya kak. Yap. Kita sudah ada. Ada tag juga. Terus juga kalau mungkin susah nih nyari salah satu, bisa juga cek di IG-nya kedai kopi serupa ya. Iya. Karena kita juga berkolaborasi ya, berkolaborasi sama kedai kopi serupa. Nah mungkin pertanyaan terakhir dari Sardin ada nggak? Kalau pertanyaan terakhir itu mungkin ini sih kak. Kan kalau thrifting ini kan kadang kan kalau aku lihat tuh ya kalau misal di toko-toko lain itu kayak cari bahannya ataupun barang-barangnya itu susah. Kalau di kakak sendiri ada nggak kayak memang stoknya tetap ada atau susah gitu? Kalau saya ya ada, susah. Susah ya. Susah sih. Karena kadang ada yang PO juga, sistem PO. Jadi Nah, itemnya susah ya, gitu ya. makanya kemarin kan sempat yang setelah event sebelumnya itu kita jeda untuk event yang sekarang itu memang sudah kami tentukan tanggalnya itu buat kasih jarak. Jadi jarak waktu itu yang dipakai itu untuk kami gunakan cari barang. Cari barang. Karena barangnya nyampe pasti lama. Punya lama nyari barang dan PO. Soalnya Iya, sistem PO. sistem PO. Karena one
item only satu ya, satu item Iya, cuma satu. Satu ya. item cuma ada satu. Dan kemungkinan nyari kembarannya susah pasti itu. Susah banget. Jadi mau nggak mau harus PO dan lama gitu. Oke, itu dia tadi obrolan kita malam hari ini bareng sama owner dari thrift shop yang juga nanti akan ada event di akhir bulan namanya Serupa Festco ya. Ya, Serupa Festco bareng sama teman-teman thrifting dan juga ada rapper, hip hop, terus juga DJ tadi, terus juga ada stand up sama ada akustikan juga tadi kan. Yang pastinya bisa langsung merapat aja cek sosial medianya tadi ada Serupa, kedai kopi Serupa dan juga sosial media dari teman-teman thrift shop yang ada dan hadir malam hari ini. Nah, berhubung kita sudah di pukul 9 ya Lin ya. Oh iya Kak. Kayaknya kita harus pamit dulu dari para penonton malam hari ini. Dan tentunya juga kita, aku lupa ngucapin selamat Idul Adha dulu. Kita ucapin selamat Idul Adha. Nah, kalau misalnya teman-teman besok tuh bingung mau jalan-jalan pakai outfit apa, boleh cek-cek dulu. Siapa tahu ada outfit-outfit ganteng yang bisa dipakai buat jalan-jalan besok. Mumpung lagi libur dan mumpung ada duit kenakalan yang bisa dipakai. Nah, mungkin bisa dialihkan ke baju-baju dulu, beli outfit dulu biar besok liburan entah mau jalan-jalan atau mau foto-foto di arboretum yang lagi trending itu bisa lebih oke lah ya. Oke lah. Oke. Ada nggak yang lebih baik? Pokoknya kita pamit dulu dari tempat para pendengar dan seperti kita akan ketemu lagi tentunya di hari apa aja nih? Hari Senin, Rabu, Jumat, dan di hari Minggu. Di hari Minggu. Kalau gitu saya Muhammad Jalil Faradi pamit. Aku sering pamit undur diri. Sampai jumpa di kedai Serupa. Dadah. Dadah.